Halo guys, Sulijik Sumping, kembali lagi di channel Oranimo TV. Video kali ini lanjutan dari video sebelumnya, yang mana di video sebelumnya diceritakan ketua istana memberikan titah kepada Yeyu untuk memburu mustika api tanpa dasar di daerah Sajo yang terkenal dengan teritori rahasia dengan ribuan jebakan ilusi sihir. Kemudian Guru Byun pun memilih Yeyu untuk memimpin pasukan. Dalam perjalanan mereka pun banyak melewati rintangan untuk sampai ke daerah itu, hingga mereka bisa sampai ke tempat yang mereka tuju. Ternyata tempat itu dilapisi perisai pelindung yang sangat kuat, hingga orang biasa tidak akan mampu masuk ke tempat itu. Tapi dengan kekuatannya, Yeyu pun akhirnya berhasil menghancurkan perisai pelindung tersebut, sehingga mereka semua bisa masuk ke teritori rahasia itu. Oke guys, sebelum lanjut ke jalan ceritanya lagi, Mimin minta dukungannya untuk subscribe channel ini. Dan jangan di skip ya videonya. Setelah Yeyu dan para murid lainnya masuk, ia pun mulai mengatur strategi untuk menyusun rencana mencari mustika api tanpa dasar itu. Ternyata teritori rahasia seperti ini ya, ungkap Yeyu melihat sekitar. Bupan, kau lebih paham tempat ini. Bawa para murid cari tempat untuk membuat kemah dulu, ungkap Yeyu memberi perintah. Tapi di sini Yeyu pun selalu dibuat jengkel oleh Yujin. Karena di sini Yujin masih dendam ke Yeyu karena kekalahannya kemarin. Kau adalah pemimpin di sini, bukankah seharusnya bisa melindungi kami? Tempat ini sangat berbahaya, Yeyu. Aku tidak mau mati begitu saja karena ketidakbecusanmu memimpin, ungkap Yujin dengan nada meledek. Mendengar hal itu, para murid lain pun terhasut oleh perkataan Yujin tadi. Mereka pun tidak mau mengikuti perintah Yeyu, sehingga membuat Yeyu marah kepada Yujin. Ia pun langsung dihajar oleh Yeyu. Dasar mulut sampah, beraninya kau bilang begitu di hadapanku, ungkap Yeyu sambil memukul Yujin. Setelah melihat Yeyu marah, semua murid pun terlihat ketakutan. Jika kalian berani melawan perintahku, jangan salahkan aku menghajar kalian sampai lumpuh, lalu membiarkan kalian dimakan oleh hewan buas di sini, ungkap Yeyu dengan nada kesal. Wah, bahaya, Yeyu sudah marah. Lebih baik kita ikuti perintahnya daripada kita dihajar seperti Yujin tadi. Akhirnya semua murid pun mengikuti perintah Yeyu. Kemudian Yeyu pun kembali menyuruh Bupan. Ia pun bilang, apa kau bersedia mencari tempat untuk kita berkemah? Lalu Bupan pun menjawabnya, aku sudah memeriksanya. Tempat ini aman. Kita bisa membuat kemah di sini. Mendengar jawaban dari Bupan, akhirnya Yeyu pun mengeluarkan teknik siangsi bumi miliknya untuk menutupi tempat itu dengan bidang sihir agar bisa melindungi tempat perkemahan mereka dari mata-mata musuh. Melihat kejadian itu, semua murid pun dibuat kaget. Apa ini? Ini adalah teknik siangsi bumi. Ini tidak mungkin. Yeyu baru tingkat penyatu spirit, bagaimana dia bisa menjadi siangsi bumi? Jadi ini alasannya ketua istana menyuruhnya memimpin tugas rahasia ini, ungkap Bupan sambil keheranan. Kemudian Yeyu pun membagi beberapa tim untuk mencari informasi keberadaan mustika api tanpa dasar. Bupan, kau dan aku masing-masing membawa beberapa orang mencari informasi, dan sisanya berjaga di sini sambil berlatih untuk memperkuat kekuatan kalian. Baik, jawab Bupan. Kau dan yang lain pergi ke daerah rawa di selatan. Aku akan pergi ke daerah pegunungan di sebelah barat. Karena dua daerah ini sudah ditargetkan oleh Aryan Tianho dan Yunxing, maka berhati-hatilah kalian, ungkap Yeyu memberikan perintah. Setelah membagi dua tim, akhirnya mereka pun mulai berangkat dan berpencar mengikuti arahan dari Yeyu tadi. Kemudian setelah berjalan beberapa lama, Yeyu dan timnya telah berada di tempat yang mereka tuju tadi. Lalu Yeyu pun bilang, waspada semua, semuanya jongkok, di depan ada orang.
Ternyata dari kejauhan ada sekelompok aliran Tianho yang sedang menyusuri tempat tersebut. Dan tak lama berselang ada aliran Yunxing. Mereka pun melintas di dekat persembunyian Yeyu dan teman-temannya. Kenapa aliran Tianho dan Yunxing ada di sini? Apa jangan-jangan di sini ada mustika api tanpa dasar? Ungkap Qing Yi dengan suara pelan. Kemudian di sisi lain Yujin dan para murid lainnya terlihat ketakutan melihat jumlah aliran Tianho dan aliran Yunxing yang jumlahnya lebih banyak dari mereka. Lebih baik kita mundur dulu dan berkumpul dengan kakak Bupan. Lalu kita buat strategi lagi. Jumlah mereka terlalu banyak Yeyu. Jika kita lawan sama saja kita menyerahkan nyawa kepada mereka. Ungkap Yujin sambil ketakutan. Melihat kejadian itu mereka pun kebingungan karena di tempat itu banyak sekali jebakan sihir. Jadi tidak mungkin untuk bisa mundur secara diam-diam. Melihat kecemasan dari teman-temannya, akhirnya Yeyu pun mencari ide untuk menghadapi mereka. Lalu tak lama Yeyu pun bilang pada mereka, "Jangan khawatir teman-teman, aku ada ide bagus." Ungkap Yeyu sambil menatap Yujin. Perasaanku tidak enak. Yeyu, sebenarnya apa yang sedang kau pikirkan? Ungkap Yujin terlihat cemas. Aku butuh bantuanmu bocah sialan. Kau bantu aku sebentar saja. Ungkap Yeyu sambil sedikit tertawa. Lalu Yujin pun ditendang dan dipukuli oleh Yeyu untuk berpura-pura mengaku sebagai mata-mata agar bisa mengadu domba kedua aliran tersebut. Cepat katakan pengkhianat, di mana aliran Tianho yang kau katakan sudah mendapatkan mustika api tanpa dasar itu? Ungkap Yeyu dengan rencananya. Mendengar suara keributan, akhirnya kedua aliran perguruan itu pun berkumpul di hadapan Yeyu. Aliran perguruan Yunxing yang terpancing oleh taktik Yeyu akhirnya menyerang aliran Tianho. Mereka pun saling bertengkar dan bertarung di area tersebut. Ternyata di sini diketahui aliran Tianho memang sudah mendapatkan mustika api tanpa dasar itu lebih dulu. Tapi mereka memang sengaja berpura-pura seakan-akan tidak menemukannya sambil menunggu pasukan bantuan mereka datang. Melihat kedua perguruan itu berkelahi, Yeyu pun dengan taktiknya lagi. Ia pun berpura-pura memihak kepada aliran Yunxing. Murid aliran Yunxing, ikut aku serang mereka. Rebut api tanpa dasar dari tangan mereka. Ungkap Yeyu sambil mengeluarkan jurus telapak gelombang raksasa miliknya. Sehingga murid-murid aliran Yunxing pun kagum terhadap kemampuan Yeyu yang sudah memihak kepada mereka. Tapi tak lama salah satu murid dari aliran Tianho pun mengenali jurus yang dipakai Yeyu tadi. Lalu ia pun bilang, aku sepertinya mengenali orang ini. Woi, dia adalah ketua murid utama Istana Bitao. Dia adalah Yeyu. Membunuhnya bisa mendapatkan imbalan besar. Mendengar hal tersebut, kedua perguruan itu pun berhenti bertarung. Mereka pun langsung berbondong-bondong mengejar Yeyu untuk membunuhnya. Yeyu yang menyadari hal itu, ia pun dengan cepatnya berlari menghindari mereka. Sialan, nyawaku dijadikan taruhan. Woi, jika kalian hebat, ayo bunuh aku. Ungkap Yeyu sambil terus berlari. Di saat semua orang mengejar Yeyu, ada satu murid aliran Tianho yang tidak ikut mengejarnya. Ternyata dia yang menemukan dan menyimpan mustika api tanpa dasar itu. Kemudian di saat bersamaan, murid-murid dari Istana Bitao memanfaatkan keadaan itu. Mereka pun mulai menyerang dan merebut mustika api tanpa dasar itu dari tangan murid aliran Tianho tadi. Lalu kemudian Xin pun berpindah. Di mana Yeyu masih dikejar oleh kedua kelompok itu yang ingin membunuhnya. Kemudian Yeyu pun bilang, "Sekelompok orang lemah seperti kalian ingin membunuhku? Kalian itu benar-benar mimpi ya." Mendengar perkataan Yeyu yang sombong itu, mereka pun langsung marah dan dengan cepatnya menyerang Yeyu secara bersamaan dari segala arah. Dasar bocah sialan, sudah mau mati saja masih begitu sombong. Sekelompok sampah ingin menyerangku. Rasakan ini, ungkap Yeyu sambil melempar batu spiritnya. Sehingga membuat bidang sihir di tempat itu aktif dan menyebabkan ledakan besar.
Lalu dari kejauhan terlihat ada Duki dan murid-murid lainnya. Mereka pun sambil berlari menghampiri Yayu. Mereka pun bilang, "Cepat lari Yayu, pasukan bantuan aliran Tianho sudah datang mengejar kita." Yayu yang mau tahu hal itu, ia pun menyuruh teman-temannya untuk berpencar. "Pergilah kalian dahulu, biar mereka aku yang hadapi," ungkap Yayu sambil menghadang. Lalu Yayu pun mengeluarkan batu spirit miliknya tadi untuk menghadang puluhan pasukan aliran Tianho. "Bidang sihir aktif," ungkap Yayu sambil melempar batu spiritnya itu untuk mengalihkan perhatian musuh. Setelah teman-temannya berhasil kabur, lalu Yayu pun mengeluarkan jurus telapak gelombang raksasanya untuk menghadapi pasukan aliran Tianho. Tapi sayangnya efek dari bidang sihir di tempat itu membuat kekuatan Yayu tak berguna hingga tidak melukai satu orang pun dari pasukan aliran Tianho. Mereka yang sudah marah pun terus mengejar Yayu. "Serahkan nyawamu Yayu, cepat kejar. Gawat, energi bidang sihir sudah habis aku gunakan. Jumlah mereka terlalu banyak untuk aku hadapi. Aku tidak akan bisa menang melawan mereka," ungkap Yayu sambil cemas. Yayu pun sambil terus berlari, ia pun akhirnya berhasil bersembunyi di sebuah goa. Sial, orang-orang bodoh itu masih saja mengejar dan mencariku. Aku harus tetap di sini untuk tetap bersembunyi. Kemudian setelah beberapa lama pasukan aliran Tianho pun tidak berhasil menemukan Yayu, hingga mereka pun menghentikan pencarian. Lalu mereka pun pergi dari tempat itu. Syukurlah orang-orang bodoh itu pergi juga, ungkap Yayu sambil terlihat tenang. Kemudian tanpa sengaja Yayu pun melihat hal aneh di dalam gua itu. "Wah, ada cahaya di sebelah sana. Apa itu?" ungkap Yayu sambil mendekati cahaya itu. "Apa ini? Ini adalah api tanpa dasar. Banyak sekali. Aku beruntung bersembunyi di gua ini," ungkap Yayu dengan terkesima. Kemudian Shin pun berpindah lagi. Setelah berhasil kabur dari kejaran pasukan aliran Tianho, para murid istana Bitao pun kembali ke kemah mereka sambil membawa kotak berisi api tanpa dasar hasil mereka rebut dari murid aliran Tianho tadi. Oke guys, sampai sini dulu alur cerita dari video ini. Buat teman-teman yang baru gabung, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, serta komen. Dan buat kalian yang udah subscribe, sehat selalu dan terima kasih banyak. Atur nuhun.